Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Soli dan Salihah? Semoga selalu sehat, ceria, dan semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran tematik pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sali dan Salihah, persiapkan diri kalian dengan baik ya. Jangan lupa sholat duha terlebih dahulu, kemudian sarapan, agar kalian saat menyimak video pembelajaran bisa fokus dan lebih semangat. Pada hari ini kita akan masuk pada subtema 3 pada tema 2, gemar menggambar. Materi pembelajaran yang pertama yaitu materi pembelajaran bahasa Indonesia, cara duduk yang benar. Pada tema sebelumnya kita telah belajar tentang cara duduk yang benar. Nah, Soli dan Salihah, silahkan kalian memperhatikan gambar pada papan tulis. Nah, Soli dan Salihah, pada saat membaca, posisi duduk harus benar, tubuh tegak, jarak buku dan mata tidak terlalu dekat, tangan tidak basah karena dapat merusak buku. Cara membalik halaman secara perlahan, membaca di tempat yang terang atau cukup pencahayaannya. Nah, Soli dan Salihah, banyak jenis buku yang dapat kita baca. Kita dapat membaca buku di perpustakaan. Nah, pada perpustakaan ada banyak sekali buku. Ada komik, majalah, buku cerita, koran, dan lain-lain. Nah, Soli dan Salihah, kalian harus banyak-banyak membaca ya, karena dengan membaca kita akan banyak memperoleh ilmu. Selanjutnya, posisi duduk saat menggambar. Nah, pada saat kita menggambar, maka posisi duduk harus benar. Tubuh tegak, cara memegang pensil antara ibu jari dan telunjuk. Buku diletakkan di atas meja dengan benar. Jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat supaya mata tetap sehat, dan pencahayaan harus cukup terang. Soli dan Salihah, jarak mata dengan buku yang benar itu seperti apa? Nah, jarak mata dengan buku kurang lebih 30 cm. Mengatur jarak mata dapat menjaga kesehatan mata. Menulis atau menggambar sebaiknya dilakukan di tempat yang terang. Dan bagaimana pencahayaan saat menulis? Saat menulis dan menggambar, posisi duduk harus benar. Jarak mata dengan buku juga harus benar. Selain itu, kita perlu memperhatikan pencahayaan. Jangan menulis di tempat yang gelap. Tempat gelap membuat mata bekerja keras. Akibatnya, mata cepat lelah dan sakit. Pilihlah tempat yang terang untuk menulis. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu materi pembelajaran PPKN, perbedaan kesukaan setiap anggota keluarga. Silahkan Soli dan Salihah mengamati gambar pada papan tulis. Pada gambar terdapat kesukaan Lisa. Kesukaan setiap anggota keluarga Lisa berbeda-beda. Lisa suka gambar hewan peliharaan. Adik suka gambar pesawat terbang, ibu suka gambar tanaman, ayah suka gambar pemandangan alam. Nah, kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan kesukaan membuat hidup menjadi rukun.
Kegemaran dalam satu keluarga dapat berbeda-beda. Ada yang gemar bersepeda, berolahraga, gemar menggambar, dan lain-lain. Gambar yang disukai pun berbeda-beda. Ada yang suka gambar pemandangan, gambar hewan, tumbuhan, atau gedung. Perbedaan kegemaran dalam keluarga harus dihormati. Saling menghormati dapat menciptakan kerukunan. Nah, Sholih dan Salihah, perbedaan kesukaan tidak boleh memecah belah. Dalam keluarga harus saling menghormati dan saling mendukung. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu matematika. Mengenal bangun ruang. Benda-benda memiliki banyak bentuk. Benda di rumah dan di sekolah sangat banyak. Ada yang berbentuk tabung, bola, balok, dan kubus. Benda-benda tersebut termasuk bangun ruang. Setiap benda memiliki sisi dan dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, pada gambar dinamakan balok. Balok memiliki 6 sisi. Sisi yang saling berhadapan, ukuran dan bentuknya sama. Sisi yang berhadapan adalah sisi atas dan sisi bawah. Sisi samping kiri dan sisi samping kanan, serta sisi muka dan sisi belakang. Gambar yang kedua yaitu kubus. Kubus mempunyai 6 sisi, bentuk dan ukuran sisinya sama. Gambar yang ketiga yaitu tabung. Tabung memiliki 3 sisi. Sisinya lengkung. Tabung mempunyai tutup dan alas. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Bangun ruang yang terakhir yaitu bola. Bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Bola hanya memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung atau selimut bola. Sholih dan Salihah, benda di sekitar kita bermacam-macam bentuknya. Ada bentuk balok, kubus, tabung, dan bola. Benda yang bentuknya seperti balok, misalnya bungkus pasta gigi. Benda yang bentuknya seperti kubus, misalnya Rubik. Benda yang bentuknya seperti tabung, misalnya kaleng susu. Dan benda yang bentuknya seperti bola, misalnya bola sepak. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu materi pembelajaran SPDP. Menggambar dengan cara mencetak. Perhatikan teknik-teknik membuat gambar berikut ini. Yang pertama, teknik pencerminan. Kedua, mencetak dengan telapak tangan. Selanjutnya, mencetak dengan jari dan mencetak dengan pelepah pisang. Cara membuat gambar ada bermacam-macam. Misalnya, teknik mencetak. Mencetak adalah menggambar dengan cetakan. Banyak cetakan yang bisa digunakan, yaitu telapak tangan, pelepah pisang, daun, dan irisan belimbing. Mencetak dilakukan dengan memberi warna pada cetakan, lalu dicapkan di kertas. Membuat gambar dengan teknik mencetak dan teknik kolase. Ada macam-macam cara untuk menggambar. Ada cara menggambar dengan teknik mencetak. Cetakan dapat berupa telapak tangan, potongan buah, daun, dan sebagainya. Bahan yang diperlukan yaitu cat air dan kertas gambar. Selain menggunakan cat air, kita juga dapat mencetak telapak tangan menggunakan pensil. Nah, Sholih dan Salihah, ada bermacam-macam warna ya. Ada merah, kuning, hijau, biru, jingga, dan lain-lain. Warna dasar atau warna pokok ada 3, yaitu merah, kuning,
dan biru. Campuran warna itu dapat membentuk warna lain. Perhatikan warna dari hasil campuran warna pokok berikut ini. Merah dicampur kuning menghasilkan warna oranye. Merah dicampur biru menghasilkan warna ungu. Biru dicampur kuning menghasilkan warna hijau. Hijau dicampur merah menghasilkan warna coklat. Hijau dicampur kuning menghasilkan hijau muda. Selain teknik mencetak, ada teknik kolase. Gambar kolase dapat dibuat dari sobekan-sobekan kertas. Bahan yang dibutuhkan untuk kolase yaitu kertas warna-warni, pola gambar, dan lem kertas. Cara membuatnya dengan menyobek kertas warna-warni menjadi kecil-kecil, lalu tempelkan sobekan kertas pada pola gambar, ikuti bentuk gambarnya. Materi terakhir pada subtema 3 yaitu materi pembelajaran PJOK, permainan tarik-menarik. Berolahraga dapat membuat badan sehat. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar adalah permainan tarik-menarik. Permainan ini dapat dilakukan oleh dua anak. Gerakannya seperti orang sedang menggeraji. Permainan ini dilakukan tanpa berpindah tempat. Gerak tanpa berpindah tempat disebut gerak non-lokomotor. Berolahraga dapat menjaga tubuh tetap sehat. Berolahraga juga dapat melatih kelentukan tubuh. Melatih kelentukan tubuh dapat mencegah cedera. Berikut cara bermain tarik-menarik seperti pada gambar. Pertama, duduklah selonjor secara berpasangan. Duduklah dengan saling berhadapan, telapak kaki harus saling menempel, lalu kedua tangan berpegangan satu sama lain. Mulailah melakukan gerak tarik-menarik seperti orang sedang menggeraji. Tariklah tangan temanmu sampai bisa mencium lutut. Demikian pembelajaran tematik pada hari ini. Jika ada materi yang belum paham, silahkan ditanyakan pada Uslina. Jika ada tugas, silahkan dikerjakan tepat waktu dan jangan menunda mengumpulkan tugas. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Sampai jumpa Soli dan Salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.